Salam Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan kita bisa berada sampai akhir tahun 2023. Salam sehat, salam semangat, salam kuat. Pada sebuah retret pasangan suami istri dengan tema Mesra dalam Kasih Tuhan, pembicara memulai sesinya dengan menawarkan tiket menginap di Hotel Bintang 5 secara gratis kepada pasutri yang berminat. Para peserta menjadi heboh. Mereka tertarik tapi ragu-ragu untuk menerima tawaran dari pembicara retret tersebut. Suasana jadi agak-agak ribut, kasak-kasut, dan muncul respon yang berbeda-beda dari para peserta. Ada yang berpikir dan bertanya, benarkah diberikan secara gratis serta cuma-cuma? Ada yang merasa malu untuk mendapatkan kesempatan tiket gratis tersebut. Ada yang merasa tidak peduli dan tidak membutuhkan dan sebagainya. Di tengah suasana yang penuh kebimbangan itu, ada seorang peserta yang berdiri dan mendatangi sang pembicara untuk terima tiket hotel gratis yang ditawarkan. Ia mendapatkannya dan merasa sangat gembira. Sang pembicara menanya alasan banyak yang ragu dan tidak merebut kesempatan di depan mata. Sebagian besar peserta menyatakan keraguan mereka bahwa tawaran tiket hotel gratis tersebut adalah permainan dan tidak sungguhan. Ilustrasi sederhana dari pembicara retret di atas sebagai contoh tentang keyakinan seseorang dalam menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Ada banyak orang yang ragu-ragu dan saksi. Apakah memang benar bahwa keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begitu mudah dan gratis? Apakah sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia? Dalam kesempatan ini saya mau sharekan rahasia dari surga yang sudah diterima dan diyakini oleh bermiliar orang di dunia. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31 berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nama Yesus yang diberikan kepada Maria melalui para malaikat berarti Yahweh menyelamatkan, atau Yahweh adalah keselamatan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 terjemahan bahasa Indonesia bahasa kini dikatakan hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Yosua di dalam Perjanjian Lama memimpin kemenangan bangsanya melawan penduduk Kanaan. Begitu juga Yesus di dalam Perjanjian Baru memimpin kemenangan umatnya melawan dosa dan musuh rohani mereka. Pengampunan dosa diterima hanya melalui nama Yesus. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Maksudnya orang yang percaya rahasia dari surga ini mendapat tempat di surga karena dosanya sudah diampuni. Hutang dosa sudah dibayar oleh Yesus yang mati di kayu salib. Rahasia ini juga disampaikan pada Yusuf tunangan Maria
Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sewaktu saya baru melayani, pernah ada seorang pemuda bertanya, kenapa Tuhan mau ciptakan manusia? Padahal sudah tahu mereka akan jatuh dalam dosa. Rahasia ini tidak dapat saya jawab. Sampai akhirnya saya kuliah, ambil MTH, baru terbuka bahwa Tuhan Yesus diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Dengan kata lain, Tuhan telah menyediakan keselamatan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Inilah sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini menyampaikan bahwa Yesus sudah ada dari permulaan segala sesuatu. Penyelamat yang permulaan merupakan rahasia kasih Allah pada umat manusia. Dan seterusnya, mukjizat dan penyembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Hal ini terjadi dalam pelayanan Rasul Petrus di gerbang indah Bait Allah. Seorang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa. 7 tahun lalu saya sendiri pernah kena stroke, dan dokter berkata kepada saya, kalau kamu stroke 1 kali lagi, nyawa kamu akan habis. Tapi puji syukur pada Tuhan, sampai hari ini sudah 7 tahun berlalu, saya masih sehat dan makin hari makin sehat. Begitu juga 1,5 tahun yang lalu, ketika saya mendadak ke rumah sakit dan periksa kesehatan saya, dokter mengatakan jantung saya ada sumbatan, 3 sumbatan, dan 1 sumbatan 100%, 1 sumbatan 80%, 1 sumbatan 70%. Maka dokter berkata kepada anak saya, papa, kamu harus segera di bypass, harus dioperasi jantungnya dalam waktu dekat, kalau tidak bahaya nyawanya. Saudara, puji syukur pada Tuhan, sudah 1,5 tahun berlalu, tapi hari ini saya 1 hari demi 1 hari tambah sehat. Setiap hari bisa berjalan kaki setengah jam atau 45 menit. Karena setiap hari saya berdoa dan tumpang tangan pada diri saya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yesus sendiri mengajar orang percaya supaya berdoa dalam nama Yesus, yakni berdoa dengan otoritasnya. Suatu jenis doa yang akan ia panjatkan sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan
supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13. Saudara, hari Senin yang lalu saya mau ke bank, mau store uang. Dan saya mau tarik uang juga. Ternyata saya cari-cari, ada 2 buku bank dan beberapa dokumen. Tidak bisa ketemu. Karena sudah waktunya, ya mau nggak mau saya ke bank, saya store uang dan tidak melakukan penarikan karena buku bank sudah melenyap, sudah hilang, tidak saya ketemu. Saya juga pikir terakhir saya ke bank itu, saya tanya orang bank bilang tidak ada di bank. Saudara, kemudian sampai sore saya berdoa kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan menolong saya. Saudara, sampai malam jam 8, jam 9 gitu, saya masuk ke dapur saya. Di dapur saya ada berapa kantong plastik dan kantong kertas. Tiba-tiba saya buka salah satu kantong kertas itu, dan ternyata buku bank dan dokumen saya ada di sana. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong sehingga saya dapat menemukan dokumen saya. Pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari rahasia surga ini? Dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9. Kemudian dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 13. Saudara, pastikan memiliki tempat di surga dengan gratis, yaitu dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka engkau bersama-sama saya akan memiliki kafling di surga, hidup kekal selama-lamanya, dan akan mengalami kesembuhan yang terus-menerus dan pelepasan dari segala persoalan yang kita hadapi. Karena nama Yesus ajaib, sudah dibuktikan bermilion-milion orang di dunia ini. Maka dari itu, hari ini bangsa-bangsa di dunia mengadakan Natal, menyambut hari lahir Yesus Kristus, Juru Selamat bagi setiap orang di dunia. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kami bisa sampai di bulan Desember tahun 2023. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh anugerah-Mu kami boleh memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Biar sharing malam hari ini, renungan malam hari ini boleh memberi penjelasan, boleh membuka hati-hati saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh menerima Tuhan dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga boleh memperoleh tempat di surga, boleh memperoleh kesembuhan, boleh memperoleh pelepasan dari semua masalah demi masalah. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya anugerah-Mu besar bersertai kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.